Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabatku semuanya, kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu dan senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teriring doa semoga sahabatku semuanya selalu diberi kesehatan, dilapangkan rezekinya, dimudahkan semua urusannya, diampuni semua dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita semua ingin hidup dalam ridha Allah dan jauh dari murkanya. Namun, apakah kita tahu bahwa ada tingkah laku yang bisa membuat Allah tidak suka, bahkan membenci? Dalam Islam, ada beberapa perbuatan yang jika dilakukan oleh seorang wanita bisa membuat dirinya jauh dari keberkahan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku." Quran Surat Adz-Dzariyat ayat 56. Maka segala perilaku kita, baik sebagai pria maupun wanita, harus sesuai dengan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Di video ini kita akan membahas 10 tingkah laku wanita yang paling dibenci Allah subhanahu wa ta'ala berdasarkan Al-Quran dan hadis. Mari kita pelajari dengan hati terbuka agar kita bisa introspeksi diri dan terus memperbaiki akhlak kita. Sahabat muslim, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita pedoman hidup melalui Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya terdapat perintah yang harus kita jalankan dan larangan yang harus kita jauhi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Katakanlah, sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan, dan sekali-kali tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa." Quran Surat Shad ayat 65. Larangan-larangan ini bukanlah untuk membatasi kebebasan kita, melainkan untuk melindungi kita dari perbuatan yang merugikan diri sendiri, orang lain, dan kehidupan akhirat kita. Rasulullah SAW juga bersabda, "Sesungguhnya yang halal itu jelas, dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang samar atau subhat yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagai seorang muslimah, hendaknya harus berhati-hati dalam bersikap. Jangan sampai terjerumus ke dalam perbuatan yang membuat Allah murka. Di antaranya yaitu: pertama, suka mengumbar aurat. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan batasan aurat bagi wanita untuk dijaga, bukan untuk diumbar. Ketika seorang wanita membuka auratnya di depan orang yang bukan mahram, maka ia telah melanggar perintah Allah. Allah berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu." Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Wanita yang senang mengumbar aurat akan menjadi fitnah bagi diri sendirinya dan orang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Ada 2 golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Salah satunya adalah wanita yang berpakaian tetapi telanjang, berjalan melenggak-lenggok untuk menarik perhatian. Mereka tidak akan mencium bau surga." Hadis riwayat Muslim. Contoh nyata, di zaman sekarang banyak wanita yang sengaja berpakaian ketat atau terbuka untuk tampil menarik. Namun
bukannya mendapat keberkahan, mereka justru mendatangkan dosa. Kedua, berkata kasar dan tidak santun. Wanita yang berkata kasar, suka memaki, atau tidak menjaga lisannya adalah salah satu tingkah laku yang dibenci Allah. Rasulullah SAW mengingatkan kita, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wanita yang berbicara dengan kasar tidak hanya menyakiti hati orang lain, tetapi juga mencerminkan kurangnya akhlak mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka." Quran Surat Al-Isra ayat 53. Ketiga, berbuat dusta dan fitnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci dusta dan fitnah karena keduanya adalah dosa besar yang merusak hubungan antara manusia. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kalian yang menggunjing sebagian yang lain." Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Rasulullah SAW juga bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang suka menyebar fitnah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagai contoh, fitnah seringkali dimulai dari pembicaraan ringan yang berubah menjadi gosip yang menyebar luas. Akibatnya, hubungan persaudaraan hancur dan masyarakat menjadi kacau. Keempat, menyia-nyiakan waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita waktu sebagai amanah yang harus digunakan sebaik mungkin. Wanita yang menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat seperti bergosip, bermain media sosial berlebihan, atau bermalas-malasan termasuk orang yang menyia-nyiakan nikmat Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu di dalamnya, yaitu kesehatan dan waktu luang." Hadis riwayat Bukhari. Kelima, berlebihan dalam berdandan atau tabarruj. Wanita yang berdandan berlebihan untuk menarik perhatian orang lain termasuk dalam perilaku tabarruj yang dicela dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah mereka memukul-mukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan." Quran Surat An-Nur ayat 31. Rasulullah SAW juga bersabda, "Wanita mana saja yang memakai wewangian lalu ia melewati suatu kaum agar mereka mencium aromanya, maka ia telah berzina." Hadis riwayat Ahmad. Keenam, enggan menunaikan kewajiban ibadah. Wanita yang enggan menunaikan kewajiban ibadah seperti sholat, puasa, dan kewajiban lainnya termasuk golongan yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya." Quran Surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Meninggalkan kewajiban sholat adalah dosa besar. Rasulullah SAW bersabda, "Batas antara seorang muslim dan kekufuran adalah meninggalkan sholat." Hadis riwayat Muslim. Sebagai contoh, ada sebagian wanita yang sengaja menunda atau bahkan meninggalkan sholat hanya karena sibuk dengan pekerjaan atau aktivitas duniawi. Padahal Allah telah menjadikan sholat sebagai tiang agama yang wajib ditegakkan. Ketujuh, durhaka kepada orang tua. Wanita yang tidak berbakti kepada orang tua atau bersikap durhaka termasuk dalam perilaku yang dibenci Allah. Allah berfirman, "Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya.
Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kembalimu. Quran Surat Luqman ayat 14. Rasulullah SAW juga bersabda, salah satu dosa besar adalah durhaka kepada kedua orang tua. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Contohnya, seorang wanita yang membentak orang tuanya atau enggan memenuhi kebutuhan mereka meskipun ia mampu. Wanita seperti ini telah kehilangan keberkahan dalam hidupnya. Kedelapan, mengabaikan pendidikan anak. Wanita sebagai seorang ibu memiliki peran besar dalam mendidik anak-anaknya. Jika seorang ibu mengabaikan pendidikan anaknya, baik pendidikan agama maupun akhlak, maka ia termasuk orang yang menyia-nyiakan amanah Allah. Rasulullah SAW bersabda, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan anak-anaknya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagai contoh, ada wanita yang lebih sibuk dengan urusan dunia, sehingga lupa membimbing anaknya untuk mengenal Allah dan Rasul-Nya. Akibatnya, anak-anak tumbuh tanpa nilai-nilai Islam yang kokoh. Kesembilan, tidak menjaga hijab, hati, dan pandangan. Selain menjaga hijab fisik, seorang wanita juga diperintahkan untuk menjaga hijab hati dan pandangannya. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa terlihat daripadanya. Quran Surat An-Nur ayat 31. Rasulullah SAW juga bersabda, pandangan mata adalah panah beracun dari panah-panah iblis. Barang siapa menahan pandangannya, maka Allah akan memberikan kenikmatan di dalam hatinya. Hadis riwayat Hakim. Sebagai contoh, seorang wanita yang suka memandang laki-laki dengan penuh hasrat atau menjalin hubungan yang tidak halal. Wanita seperti ini telah melanggar perintah Allah dan menodai hatinya sendiri. Dan yang 10, suka menggunjing atau ghibah. Ghibah adalah salah satu dosa besar yang sangat dikecam dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Rasulullah SAW juga bersabda, ghibah adalah menyebutkan sesuatu tentang saudaramu yang ia benci, meskipun itu benar. Hadis riwayat Muslim. Sebagai contoh, seorang wanita yang suka membicarakan aib orang lain di depan teman-temannya. Ini adalah perbuatan yang tidak hanya mencemari lisan, tetapi juga merusak ukhuwah Islamiyah. Sahabat Muslim, itulah 10 tingkah laku wanita yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua perbuatan ini tidak hanya membawa dosa, tetapi juga menjauhkan kita dari keberkahan hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar dzarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat dzarrah, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Mari kita terus memperbaiki diri dan menjauhi sifat-sifat yang dibenci Allah. Semoga kita termasuk golongan wanita yang diridhai Allah dan mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kebaikan ini terus tersebar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.